Batas dan Tuhan besar. Merendahkan diri berarti kita menyerahkan segala sesuatu yang kita pikirkan, kita rencanakan, kita doakan kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Seperti pemazmur katakan dalam pasal 84, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi apa yang kita lakukan pada saat ini lebih berharga daripada apa yang kita lakukan di tempat lain. Amin. Kurang semangat sekali lagi. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memfokuskan diri kita hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk memperingati HUT Gereja Katolik Indonesia IDI yang ke-59, Klasis Siklops Sentani mengadakan kegiatan KKR sebanyak 4 kali di tempat yang berbeda, dan pada tanggal 6 Februari 2022 diadakan di Estakin, dan pembicaranya adalah Pendeta Cornelius Sutriyono. Dalam KKR tersebut, tema yang diberikan oleh Klasis Siklops Sentani di tahun ini adalah mengalami terobosan melalui kuasa firman, doa, dan puasa, terdapat dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Terima kasih banyak, terima kasih. Kami membuka ibadah ini sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus kami membuka. Haleluya, amin. Dalam KKR tersebut dihadiri oleh masing-masing jemaat, yaitu di dalam Klasis Siklops Sentani ada 49 jemaat dan ada 8 pos PI, dan ada beberapa jemaat yang tidak hadir, namun sebagian sudah hadir dalam kegiatan KKR yang berlangsung di Aula Estakin. Mengalami terobosan, mengalami lawatan, mengalami pemulihan dari Tuhan. 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita baca dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini rindu supaya kehidupan kita mengalami pemulihan, mengalami terobosan. Amin. Saya percaya saudara bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini rindu bahwa firman Tuhan itu memberkati setiap kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, orang yang menikah tentu rindu supaya pernikahannya bertahan dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang yang sakit, saya percaya saudara, mereka juga ingin supaya mengalami kesembuhan. Saya percaya juga bahwa orang tua yang mungkin bergumul dengan anaknya mungkin susah diatur, anaknya mungkin nakal, memberontak kepada orang tua, ingin supaya anaknya menjadi penurut. Saudara dikasih Tuhan, dalam sisi kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita rindu pemulihan itu terjadi, terobosan demi terobosan itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tapi seringkali kita tidak sadar. Kita menginginkan pemulihan terjadi, kita menginginkan terobosan demi terobosan, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, tapi seringkali ada penghalang dalam hidup kita, saudara, yaitu dosa. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita belajar bagaimana setiap kita mengalami terobosan, mengalami pemulihan, mengalami berkat dari Tuhan secara sempurna dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan di situ, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Saudara, setiap kita bisa mengalami pemulihan, setiap kita bisa mengalami berkat dari Tuhan, bisa mengalami lawatan terobosan dari Tuhan. Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama, Alkitab katakan di situ jelas, dan umatku
Artinya bahwa setiap kita bisa mengalami berkat Tuhan, bisa mengalami terobosan dari Tuhan ketika kita yang pertama menjadi umat Allah. Amin. Banyak orang, saudaraku, dikasih Tuhan berkata, oh saya ke gereja Pak Pendeta, saya setiap minggu tidak lupa melayani Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan dengan baik-baik. Ada banyak orang yang hari-hari ini rajin ke gereja, tapi dia bukan umat Tuhan. Ada hari-hari ini orang yang pintar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, tapi berkecimpung dengan dosa. Itu bukanlah umat Tuhan, saudara. Karena umat Tuhan, dia benci terhadap dosa. Amin. Umat Tuhan, dia merindukan Tuhan. Umat Tuhan, dia rindu untuk hidupnya dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Itu sebabnya jangan bangga kalau saudara berkata, oh saya ke gereja, saya rajin. Kalau saudara tidak kenal Yesus, kalau saudara tidak percaya, tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup saudara, engkau bukan umat Allah. Amin. Umat Allah itu berarti umat yang ditebus, umat milik kepunyaan Allah. Saudara dikasih Tuhan dalam teks bahasa Ibrani, kata umatku itu dipakai kata am. Apa artinya, saudara? Am itu menunjukkan umat yang berbeda, bukan sembarangan umat, bukan sembarangan orang. Saudara dengar baik-baik, saya dan saudara bukan orang sembarangan. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan. Yesus sudah pilih saudara, Yesus sudah tebus saudara. Saya dan saudara adalah umat Allah. Saudara adalah pilihan Tuhan. Tuhan sudah kuduskan saudara. Tuhan panggil saudara untuk satu tujuan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini harus dengar baik-baik, saudara. Itu sebabnya kalau ada anak muda masih main-main dengan Tuhan, tidak serius dengan Tuhan, sayang hidupnya. Karena Tuhan sudah pilih saudara menjadi umat tebusan. Saudara sudah dikuduskan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan umatku. Saudara dikasih Tuhan sebagai umat, kita punya hak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sebagai umat, Tuhan sudah memilih kita. Sebagai umat, Tuhan sudah menebus setiap kita, saudara. Bahkan Alkitab katakan, saya dan saudara ditebus dengan darah yang mahal. Darah siapa? Darah siapa? Darah siapa? Darah siapa? Yesus, saudara. Saudara ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus sendiri. Itulah yang membuat setiap kita harus bangga menjadi umat Allah. Saudara, kita bisa mengalami pemulihan. Kita bisa mengalami terobosan dalam hidup kita. Caranya yang pertama adalah menjadi umat Allah. Saudara jadi umat Allah, bukan hanya warga gereja. Hari-hari ini banyak orang jadi warga gereja, jadi anggota jemaat, saudara. Tapi yang Tuhan mau, tidak cukup hanya menjadi warga gereja. Sudah luar biasa. Visi gereja ini apa? Umat Didi masuk. Umat Didi masuk. Umat Didi masuk. Tapi kalau kita tidak bertobat, masuk surga kan masuk neraka. Kalau masih suka pukul istri, masuk mana? Masuk penjara. Gak usah jauh-jauh masuk neraka dulu. Kalau saudara tidak bertobat, masuk penjara. Oh, sudah tahu dikotbahi pendeta, jangan minum mabuk, jangan balap-balap naik motor, jangan pukul-pukul, jangan bunuh-membunuh, jangan mencuri. Saudara melanggar, masuk mana? Sekarang saya ubah, bukan masuk penjara, tapi masuk neraka. Siapa masuk neraka di sini? Ada yang masuk neraka? Saudara, visi gereja ini jelas. Umat Didi harus masuk surga. Itu sebabnya pastikan hari ini bahwa saya adalah penghuni surga. Pastikan hari ini surga akan bersuka cita menerima saya, karena saya percaya Yesus. Saya bertobat hari ini. Saudara, ini penting. Tidak cukup hanya saudara berkata, oh dulu saya itu majelis, saya dulu itu bapak saya pendeta. Kalau saudara tidak ikut Tuhan, saudara tidak percaya Yesus, saudara tidak akui Yesus sebagai Tuhanmu, omong kosong. Yang membawa saudara ke surga bukan gerejamu. Membawa engkau ke gereja bukan ketua basis, bukan gembalamu, bukan sukumu, bukan para penginjil. Tapi ketika engkau membuka hati, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, tadi kita sudah dengar seorang yang dulunya begitu taat terhadap Tuhannya dan agamanya bisa bertobat. Tapi hari-hari ini saudara, saya melihat banyak orang yang sudah Kristen tapi main-main dengan Tuhan Yesus.
tidak tahu sembahyang, tidak tahu ke gereja. Disuruh ke gereja marah, berdoa tidak tahu. Hari ini saudara, Tuhan rindu hidupmu kembali kepada Tuhan. Tuhan ingin memulihkan hidupmu karena engkau adalah umat pilihan Tuhan, umat yang ditebus oleh Tuhan, umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara, saya dan saudara bukan lagi hamba dosa, saya dan saudara hamba Kristus. Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus, dengan harga yang begitu mahal, bahwa saya dan saudara adalah milik Tuhan. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, sebagai umat Allah, Yesus rindu supaya kita hidup dalam kekudusan. Kita betul-betul menyembah Allah. Kita tinggalkan segala dosa, segala penyembahan berhala kita. Saudara dikasih Tuhan, iblis senang saudara melihat umat-umat Allah itu hidupnya rusak dan hancur. Kalau saudara umat Allah, pastikan hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara umat Kristen, pastikan bahwa Tuhan ini hidupku. Mungkin kehidupanmu dulu rusak. Orang kenal engkau dengan label-label tertentu, saudara. Mungkin pemabuk, pemarah, perampok, pencuri, pembunuh. Tapi itu dulu. Amin. Katakan bahwa saya sudah berubah di dalam Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ini penting bagi setiap kita. Kita bisa mengalami lawatan, bisa mengalami pemulihan, bisa mengalami terobosan demi terobosan, jawaban-jawaban dari doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Cara yang pertama tadi, menjadi umat Allah. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, kita lihat bagian yang berikutnya. Dikatakan begini, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Ini penting, saudara. Kita bisa mengalami pemulihan, mengalami terobosan yang Tuhan rancangkan secara sempurna untuk kehidupan kita. Menjadi umat Allah yang kedua, saudara, di sini menarik. Ini berbicara tentang bagaimana seseorang harus datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, cara yang kedua, bagaimana kita mengalami pemulihan, mengalami terobosan dari Tuhan, datang kepada Allah. Saudaraku, konteks dalam ayat ini berbicara tentang Salomo yang berhasil membangun bait Allah. Saudara tahu sendiri bahwa dahulu Daud pernah bermimpi, Daud pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan biarlah aku yang membangun bait Allah. Tapi Tuhan katakan apa? Daud, no. Kenapa saudara? Tanganmu berlumuran dengan darah, kamu tidak layak untuk membangun bait suci. Saudara, itu sebabnya apa yang terjadi? Tuhan pilih sendiri Salomo, anak dari Daud, untuk membangun bait Allah. Saudaraku dengar, setelah selesai pembangunan bait Allah, ternyata malam-malam Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Ini menarik, bukan Salomo yang menampakkan diri kepada Tuhan, tapi Tuhan yang menampakkan diri kepada Salomo. Kalau kehidupan kita kudus, kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang datang kepada kita, bukan kita yang kejar-kejar Tuhan, bukan kita yang terus merengek kepada Tuhan. Tuhan akan sediakan apapun yang saudara mau. Amin. Tuhan akan menampakkan diri, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, saudara. Itu sebabnya ini penting bagi setiap kita. Ketika Daud ditolak oleh Tuhan ketika ingin membangun bait Allah, Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri. Setelah menampakkan diri, ayat 14 disitu jelas, saudara. Alkitab katakan, aku mendengar doamu, aku akan mengampuni dosamu, bahkan aku akan memulihkan negeri. Saudara, pemulihan akan terjadi. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan ketika setiap kita mau belajar datang kepada Tuhan. Kita cari Tuhan. Mungkin sudah berkata, oh saya masih muda, saya masih sehat Pak Pendeta, nanti saja saya cari Tuhan. Saudara, umur tidak ada yang bisa menerka. Amin. Hari ini kau berkata, oh saya masih sehat, saya masih muda, tapi ketika Tuhan pemilik hidup, Dia berkata, kamu pulang. Siapa yang bisa berkata, oh jangan dulu? Bisa? Mungkin sudah berkata, oh saya masih hebat, uangku masih banyak,
Omku uangnya banyak, saya punya pengaruh kok di Papua ini. Siapa yang bisa lawan saya? Tuhan bisa lawan kau. Amin. Jangan berkata dengan kesombongan, siapa yang bisa lawan saya? Tuhan bisa lawan. Kalau Tuhan lawan, siapa menang? Kalau Tuhan bilang, kok gaya-gaya banyak di sini, suruh bertobat tidak mau bertobat, suruh ikut Yesus tidak mau ikut Yesus, sudah, mau pulang sudah. Siapa melawan? Bisa? Siapa yang lebih menang? Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih berkuasa? Kita atau Yesus? Kita atau Yesus? Kita atau Yesus? Yang buat Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Alkitab berkata, saudara, ada beberapa hal. Kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara menyebut nama Allah. Di situ dikatakan, atasnya namaku disebut. Jadi setiap kita datang di hadapan Tuhan dengan mengakui bahwa hanya nama Yesus, nama yang berkuasa, tidak ada yang lain. Kita diselamatkan oleh karena nama Yesus. Dosa kita diampuni oleh karena nama Yesus. Itu sebabnya sudah setiap kita, ketika kita datang kepada Yesus, akui bahwa hanya Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus pribadi di atas segala pribadi yang sanggup menolong setiap kita, yang sanggup menjawab doamu, yang sanggup menolong hidupmu. Mungkin sudah berkata, hidupku sudah rusak, hidupku sudah hancur oleh perceraian, hidupku sudah rusak oleh alkohol. Itu masa lalu. Tapi hari ini sudah dengan firman, sudah memberi hidup bagi Yesus. Yesus bisa ubah hidupmu. Amin. Buka hati, terima Yesus, itu penting sudah. Masa lalumu tidak peduli, karena Yesus punya masa depan yang indah bagi saudara. Mungkin sudah berkata, terlalu gelap hidupku, terlalu hancur hidupku, terlalu rusak hidupku. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Yesus, dia sanggup mengubah apapun yang tidak bisa kita ubah di dunia. Saudara, itu sebabnya datang kepada Yesus. Aku Yesus. Sebut nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama yang berkuasa. Akui namanya sebagai pribadi yang luar biasa. Saya bersyukur saudara, karena 167 tahun yang lalu tanah ini sudah diberkati Tuhan secara luar biasa. Ketika 2 orang misionaris datang ke atas tanah Papua, dia menyebut, bahkan meletakkan dasar yang begitu luar biasa, dan dia katakan, dengan nama Tuhan saya menginjakkan kaki di tanah ini. Saudara, luar biasa. Dia tidak terbatas dan Tuhan besar. Merendahkan diri berarti kita menyerahkan segala sesuatu yang kita pikirkan, kita rencanakan, kita doakan kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Merendahkan diri berarti berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Merendahkan diri berarti berkata, Tuhan, aku tidak bisa, tapi Engkau bisa. Saudara, Tuhan mau ketika saudara datang kepada Dia, istrimu kecewa dengan anak-anakmu, ingat saudara, jangan menjauh dari Tuhan, tapi datang kepada Tuhan melalui Tuhan. Tuhan menantikan itu. Mungkin saudara berkata, saya lemah, banyak sekali pergumulan, beban begitu berat, mungkin ada sakit penyakit yang sudah cari pertolongan di mana-mana, tidak ada kesembuhan, tidak ada pertolongan. Hari ini sudah percaya, berdoa di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, mukjizat bisa terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pengkhotbah dari Inggris yang dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Buku-bukunya banyak sekali. Namanya Charles Spurgeon. Saudara, dia adalah pengkhotbah yang hebat. Sekali KKR banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan datang kepada Tuhan. Rahasia yang ketiga, bagaimana setiap kita mengalami terobosan, mengalami lawatan dari Tuhan. Masih ingat tadi yang pertama apa? Menjadi umat Allah. Yang kedua apa? Rendahkan diri. Datang kepada Allah. Yang ketiga, saudara, di sini menarik karena kita katakan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbalik ini berbicara tentang pertobatan. Berbalik ini bicara tentang saya dulu berdosa, tapi saya tinggalkan dosa itu dan saya kembali kepada kebenaran. Tuhan mau saudara, bahkan menantikan umat-umat Allah, setiap orang-orang Kristen bertobat di hadapan Allah. Berbalik
meninggalkan semua jalan-jalan yang pernah kita lalui dan salah. Kita harus tinggalkan sesuatu yang salah. Mungkin dosa itu menarik, dosa itu menyenangkan, dosa itu membuat kita seperti ketagihan. Tapi saudara, sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak berkenan, harus kita tinggalkan di hadapan. Harus bertobat, saudara. Itu penting sekali. Alkitab beritahu kita, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara, hari ini Tuhan merindukan pertobatan kita. Bertobat berarti meninggalkan jalan yang salah, kembali kepada jalan yang benar. Bertobat berarti meninggalkan kehidupan berdosa dan mau dibenarkan oleh Allah. Bertobat berarti kita mau hidup menyenangkan hati Allah. Saudara, tidak akan ada pemulihan dalam hidup tanpa ada pertobatan. Tidak akan ada jawaban dalam doa ketika tidak ada pertobatan. Tidak akan ada terobosan dalam hidupmu tanpa ada pertobatan. Problem hari ini manusia adalah bertobat di mulut tapi hati kadang beda. Betul? Itu sebabnya banyak gembala-gembala stres. Kelihatan bagus, kelihatan bertobat, sudah dipakai. Tuhan rindu sudah. Mungkin sudah berkata, Tuhan, hidupku sudah tidak bisa untuk dibentuk lagi. Masa lalu aku terlalu berat, Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan, Tuhan bisa untuk mengubah hidup. Tuhan sanggup untuk menolong hidup saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan rindu setiap kita bertobat di hadapan Dia. Kalau ingin rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, suami dan istri ingat harus bertobat. Kalau pemuda engkau ingin hidupmu diubahkan oleh Tuhan, engkau harus bertobat. Sehancur dan serusak apapun, Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup saudara. Tuhan bisa pulihkan hidup saudara. Caranya bagaimana saudara? Akui dosa, datang kepada Allah, itu kuncinya. Sore hari ini, itu yang Tuhan rindukan terjadi denganmu. Ada tangan-tangan yang terangkat berkata, Tuhan, saya berdosa, saya butuh ampun di hadapan-Mu. Mungkin saudara berkata, saya selama ini ke gereja Tuhan, jadi hidupku baik-baik saja. Saudara, baik saja itu bermasalah. Karena baik saja itu tidak cukup bagi Tuhan. Karena kebaikan menurut Tuhan itu seperti kain yang kotor. Karena Tuhan mau bukan hanya sekedar hidupmu baik, Tuhan mau hidupmu benar, hidupmu kudus, hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin hari ini saudara kecewa dengan pasanganmu, sudah nikah tapi ditinggalkan. Hujan-hujan rela kehujanan, ya, gara-gara wanita lain tinggalkan. Wah, mungkin sudah kecewa, sudah marah. Mungkin sudah pacaran lama dengan dia, sudah tembak dia, sudah katakan I love you, sudah katakan cinta, tapi gara-gara bakso sepiring sudah ditinggalkan. Ya. Mungkin sudah dulu pendekatan, wah, rela pakai jaket, ya, rela pinjam motor tetangga untuk dekati dia, tapi kemudian dia tinggalkan. Saudara, mungkin hari ini sudah kecewa. Apapun itu saudara. Mungkin saudara membangun usaha, sudah bangkrut. Ada banyak orang yang kecewa karena usahanya bangkrut. Usahanya gagal, pendidikannya gagal, mungkin diputus cinta. Di sini saya lihat anak-anak muda banyak. Kalau ada anak-anak muda yang karena ditolak pacar kemudian berkata, Tuhan, aku tidak baik. Tuhan, aku kecewa sama Engkau. Tuhan, aku mau bunuh diri. Padahal laki-laki, kok laki-laki yang kecewa? Ada laki-laki yang model begitu di sini? Bertobat sudah. Ada perempuan yang model seperti itu, diputus pacar, daun selolan, tidak ada harapan lagi. Tempat pertemuan kami, tempat yang paling aman hanya ada di dalam Yesus. Baru saja kami mendengar firman-Mu. Syarat untuk mengalami pemulihan sejati, kita harus secara pasti dan benar harus menjadi umat-Mu. Untuk menjadi umat ketebusan Allah,
menjadi umatmu, menjadi anak-anakmu, posisi mereka di dalam Tuhan semakin jelas, dan hari mereka menerima yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji-pujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Engkau telah mengasihi kami orang berdosa ini, supaya kami mendapat hidup yang kekal yang datang ke dalam dunia ini. Dan hari ini ada pertobat baru. Ada orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyatakan iman percaya kepada Engkau bahwa sore hari ini Engkau telah menyelamatkan. Dan kami akan pulang dengan satu perubahan yang luar biasa, perubahan yang signifikan, karena Allah mengambil alih, Allah mengambil masalah kami, dan Allah membebaskan kami, supaya kami pulang dan hidup dalam kebebasan yang seluas-luasnya untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati kemerdekaan yang kita kerjakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur selama 2 hari berturut-turut anak-anak mengambil kelas Siklop telah melakukan pelayanan. Masih ada beberapa hari lagi. Kami juga akan memasuki hari klimaks, yaitu hari 12 Februari, di mana Tuhan telah melawat umat Tuhan ini. Karena itu kami berdoa. Menembus kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu, sebentar saja kita dulu.